Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap mendoakan ya. Saya doain buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Saya doain semoga hidupnya barokah, berlimpah, ya. Rezeki dimudahkan, insyaallah hidupnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat Anda saat ini yang punya hajat, punya keinginan apapun, semoga Allah wujudkan ya. Semoga cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting untuk Anda hari ini yang sedang dikejar-kejar hutang, yang lagi banyak hutang, lagi pusing bikin hutang, saya doain bismillah ya Allah, semoga hutangnya cepat lunas ya. Yang penting tetap berdoa. Itu kuncinya teman-teman saya. Yang penting jangan pernah putus asa untuk berdoa. Jangan pernah berpikir ya apa iya doa aku terkabul, apa bisa ya. Jangan teman-teman semuanya. Yang penting doa aja. Minta aja sama Allah. Kalau perkara hasil waktunya kapan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita terus berdoa sama Allah. Itu ya teman-teman semuanya. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Ada yang WA ke saya itu begini, bukan 1-2 orang. Itu banyak banget deh. Kayaknya hampir rata-rata juga itu. Walaupun nggak semuanya ya. Itu WA-nya begini. Pak, rasanya saya hidup udah nggak kuat lagi Pak. Udah bener-bener nggak tahan. Saya sudah nggak ngerti lagi harus melakukan apa. Saya benar-benar capek dengan semuanya ini Pak, capek bener. Tiap hari ditagih hutang, dapat penghasilannya untuk bayar hutang, dimarahi, dimaki, rasanya benar-benar lelah, capek Pak. Saya nggak ngerti harus berbuat apa. Doa pun yang saya minta ya hanya istighfar aja, hanya minta ampun aja, nggak tahu lagi harus minta apa sama Allah. Minta doa lunas hutangnya sudah, minta dimudahkan rezeki ya sudah, minta supaya orangnya jangan marah-marah ya sudah. Tapi seolah doa saya itu kok nggak didengar ya Pak sama Allah. Seolah kok hidup saya ini dibiarin sama Allah. Seolah saya ini kok ujiannya makin tambah, nggak selesai-selesai Pak. Tolong, apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar nggak tahu lagi Pak, rasanya sudah nyerah. Itu banyak yang kayak ke saya teman-teman, banyak banget. Ya saya akan jawab ya, saya jawab sesuai versi saya. Kasih masukan, kasih motivasi buat Anda semuanya. Kalau Anda sedang mengalami yang saya ceritain tadi, yang saya di awal yang saya jelaskan tadi, tonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat Anda ya. Nggak putus asa, kembali semangat lagi, yang tadinya down, semangat kembali. Pertama gini teman-teman semuanya, ya memang ketika kita dihadapkan pada masalah, khususnya masalah hutang, memang perasaannya begitu tuh. Capek, lelah, semuanya deh, bosan, rasanya ingin mati saja, ingin bunuh diri saja gitu. Coba deh ngaku lah. Kenapa? Karena saya juga pernah begitu. Ngaku aja deh pokoknya. Rasanya itu pasti begitu. Lelah banget, capek banget, bosan, nggak ngerti lah lagi. Udah seolah rasanya tuh udah pingin hilang aja, kabur aja dari dunia ini. Kenapa? Mohon maaf ya teman, saya juga pernah ngalamin itu. Tapi gini teman-teman, saya ingin sampaikannya. Ini penting. Anda harus dengar ini dan Anda harus terapkan ilmu ini supaya menjadi penyemangat. Gini teman-teman semuanya. Saya tuh gini ya. Wallahualam ya, pernah nggak saya sampaikan di video saya sebelumnya. Tapi ini saya ulang lagi ya. Begini teman-teman. Kalau kita sudah nggak mampu dengan menggunakan logika kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapin, cuma satu caranya lah. Tinggal satu caranya teman-teman semuanya. Apa itu? Jangan pakai logika kita lagi, jangan pakai pikiran kita lagi, tapi sudah pakai caranya Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu caranya teman-teman semuanya. Kalau kita paksakan diri pakai logika kita, pakai pikiran kita, pakai usaha kita, pakai relasi teman segala macamnya, itu yang membuat hidup makin stres, makin gelap teman-teman semuanya. Kenapa? Karena semuanya sudah ditutup tuh sama Allah. Jalan sudah dibentokin, ikhtiar sudah dibuat nggak ada. Benar-benar kita dibuat gelap, sempit, semuanya seolah dunia ini tuh udah hampah gitu ya. Udah ditutup tuh semua jalan sama Allah. Nah kalau itu yang terjadi, cuma satu jalannya, pakai cara Allah, nggak ada yang lain. Buang logika, buang pikiran, kira-kira gitu ya. Nggak usah lagi banyak mikir. Cuma satu-satunya jalan adalah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah? Ya Allah teman-teman semua. Ini bagi yang percaya saja, bagi yang nggak percaya sudah silakan gua sedih tonton video ini. Cara Allah dengan cara kita itu sangat berbeda teman-teman semua. Kita punya keterbatasan tapi Allah tidak. Yang satu-satunya kita harapkan adalah pertolongan Allah dan keajaiban Allah. Ingat, keajaiban itu benar ada dan nyata. Makanya ketika Anda atau kita tuh sudah nggak mampu lagi menyelesaikan masalah yang kita hadapin, kita over gitu ya, sudah
apa ya, udah di ambang batas, sudah nggak ngerti lagi, udah di ujung nih, sudah mentok. Buang logika, buang pikiran, pakai caranya Allah. Caranya bagaimana Rianto? Itulah cara-cara yang selalu saya sampaikan di video-video saya ya, dengan berbagai amalan, beristighfar, ibadah, memperbaiki ibadah, bersolawat, baca Quran dan lain sebagainya. Cara-cara itulah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari itu nggak ada, teman-teman sekalian. Anda akan kebingungan, Anda akan stres sendiri. Silakan Anda buktikan, silakan Anda praktekkan sendiri. Kalau Anda tidak melibatkan Allah di setiap masalah yang Anda hadapin, dipastikan hidup Anda akan stres. Ditambah lagi menghadapi persoalan hutang yang benar-benar ribet, yang benar-benar membuat kepala ini benar-benar yang stres, rasanya ingin mati saja. Saya paham itu, kenapa? Karena saya pernah mengalami itu. Cara satu-satunya adalah caranya Allah. Bagaimana caranya? Itu tadi, memperbaiki ibadah, berbanyak istighfar, bersolawat, baca Quran, peningkatan ibadah, peningkatan kualitas diri dan lain sebagainya. Cuma itu caranya, teman-teman semua. Jangan lagi berpikir pokoknya di sana sudah berada di titik pasrah, tidak ada yang lain. Pasrah, terus gimana Pak utangnya? Tapi begini, itu tadi, kalau sudah nggak mampu kita memikirkan itu, ngapain kita paksakan lagi? Terserah deh, hantam aja begitu. Mau diapain aja, mau dimaki, mau dihina, terserah. Kita sudah berada di titik terakhir tuh. Levelnya udah benar-benar di titik terakhir, terendah, gelap, sempit, semuanya ditutup. Sampai bagaimanapun kita memikirkan itu nggak bakal mampu. Kalau kita paksakan, kita mikir gimana cara gimana, itu yang terjadi apa? Larinya akan stres sendiri, teman-teman. Ini fakta benar. Kenapa? Karena saya pernah mengalami posisi itu. Pernah satu waktu itu benar-benar saya nggak mampu lagi berpikir, karena sana sini lagi mengancam gitu ya, meneror, menagih. Di satu waktu itu, di satu hari itu benar-benar menagih, sehingga buat saya ini rasanya di situ putus asa, iya, capek, iya, marah, iya, mau bunuh diri, iya. Itu hampir oleng saya, hampir oleng. Akhirnya saat itu yang saya lakukan, saya naik sepeda motor, nggak tentu arah, nggak ada tujuan, saya jalan aja tuh sepeda motor keliling-keliling tak kemana. Sampai saya nggak sadar tuh nabrak ini ya, nabrak mobil di depan saya tuh, saya nggak sadar tuh, saking nggak mampunya, error, pasrah. Udah bener gelap semuanya, udah stres, nggak mampu. Nah, maka saat itu yang saya lakukan adalah itu tadi, pasrah. Udah deh, terserah ya Allah, nggak ngerti lagi. Karena kalau bukan ke Allah, kita mau minta kemana lagi, teman-teman? Nggak ada. Ya, di posisi itu yang Anda pikirkan bukan lagi pada solusi lagi, tidak. Tapi bagaimana ketenangan, stres, lelah, capek itu hilang. Cara-cara itu bisa hilang. Stres, kemudian bingung, gak tahu harus berbuat apa, itu bisa hilang cuma satu cara. Caranya apa? Mendekat ke Allah. Itu tadi caranya Allah. Perbaiki ibadah, berzikir dan lain sebagainya. Itu akan hilang stres itu. Tapi kalau nggak Anda libatkan Allah, nggak menggunakan memperbaiki ibadah, nggak berzikir, itu akan terus menghantui. Seperti saya dulu, bener-bener tuh saya nggak ngerti arah tuh, udah saking pusingnya naik sepeda motor sampai nggak sadar tuh di depan ada mobil, saya tabrak itu. Pernah itu, bahkan saya pernah keliling-keliling ke kota gitu ya, nggak tentu arah, mikir itu otak entah bagaimana caranya bayarnya itu saya pikirkan terus, saya pikir akhirnya bingung, saya sendiri. Nah, akhirnya saya kembali minta nasihat ke guru, itu tadi pasrah. Caranya pasrah, kemudian ya kalau dibilang mau ikhtiar dunia pun nggak, pokoknya udah deh, saya cuma bisa bilang jalan satu-satunya adalah pasrah dan libatin Allah. Pakai cara-caranya Allah, jangan pakai caranya manusia. Jangan lagi pakai logika kita, jangan lagi pakai pikiran kita. Itu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah. Karena itu udah di luar dari kuasa kita, di luar dari kendali kita. Karena semuanya sudah gelap, udah ditutup jalan, sudah mentok lah. Udah benar-benar di bawah banget kita tuh. Nah, berarti kalau di situ sudah sampai tahap begitu, berarti itu signal juga dari Allah. Yang ingin menyelesaikan masalah kita itu cuma Allah. Makanya datang ke Allah, itu kode dari Allah. Signal itu dari Allah bahwa kita manusia terbatas, gak bakal bisa menyelesaikan masalah itu, yang bisa hanya Allah. Makanya pakai cara-caranya Allah. Caranya apa? Itu tadi, perbaiki ibadah, bertobat, banyak berzikir, bersolawat. Ya kalau saya urutkan banyak ya, pokoknya kembali ujung-ujung itu pada hari Allah, memperbaiki ibadah. Karena dalam hati dan pikiran hanya satu itu, pasrah, gak ada yang lain.
Kalau udah dengar nasihat orang, dia nasihatin sabar, yakin, itu udah nggak masuk tuh biasanya tuh. Paling hanya iya aja, sama kayak dulu. Dalam hati, mungkin karena kamu nggak ngerasain gitu ya. Gampang banget tuh bicara ngomong sabar ya, yakin ya, banyak amalkan ini ya. Ya memang benar solusinya. Tapi seandainya posisi itu dibalik, dia ngalamin yang seperti yang kita alami, pasti terjadi hal yang sama, apapun itu. Tapi namanya juga solusi, saran juga kita nggak mungkin nyalakan. Ya, kembali yang tadi teman-teman, ujung-ujungnya yang bisa kita lakukan itu adalah pasrah total lillahi ta'ala. Selebihnya itu la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana keadaan, bagaimana nanti yang terjadi, hutangnya seperti apa, jaminannya akan ditarik, kita dipermalukan, ya itulah faktanya. Satu-satunya jalan ya pasrahin ke Allah, nggak ada yang lain. Kalau Anda makin memaksakan diri, memaksa harus begini, percaya deh sama omongan saya, Anda akan stres sendiri, makin numpuk tuh stres Anda, makin pusing Anda. Nah, makanya tetap selalu munculkan harapan dalam diri. Silakan Anda nangis, silakan Anda sedih, tapi dalam hati harus punya keyakinan bahwa pasti berubah, pasti semuanya berlalu, pasti ditolong sama Allah. Harus begitu, kalau nggak bisa. Jadi tetap sabar, saya katakan tetap sabar. Ya, meskipun nggak mudah di posisi itu, ya tetap yakin juga. Mau nggak mau kita harus belajar ke sana, belajar sabar, belajar yakin, belajar mengikhlaskan, melepaskan semuanya. Karena dengan cara itu nanti kondisi-kondisi itu akan meredah. Stres, kemudian kita pusing, kita capek, itu nanti pelan-pelan akan berangsur lemah. Kalau sungguh-sungguh kita benar-benar datang ke Allah. Tapi kalau tidak, ya itu yang terjadi. Nah, makanya teman-teman semuanya, saya sarankan ya pasrahkanlah total semuanya pada Allah. Kalau enggak, kita nggak bisa berdoa. Saya kok udah bahas masalah pasrah ini teman-teman saya, agak bingung. Bukan bingung sih, maksudnya saya benar-benar memahami betapa nggak enaknya punya masalah itu di ujung gitu ya, mentok kita. Saya nggak bisa bilang deh, pokoknya saya memahami. Saya cuma bilang munculkan harapan dan berusahalah pelan-pelan untuk membangkitkan semangat, membangkitkan hati, meyakini bahwa kita punya Allah, bahwa kita pasti ditolong sama Allah. Yang penting itu tadi, ada kemauan, niat yang sungguh-sungguh untuk berubah, untuk memperbaiki ibadah. Itu teman-teman semuanya. Insyaallah lain waktu akan kita bahas lebih panjang lagi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.